Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Megareta Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang, akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Tanah Abang pada hari Senin 14 Desember 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Pimpin, tolong dan Berucapkan berapa memberitahu kepada hari ini adalah kita mulai. Doa selesai. Ya. Untuk hari ini akan dibacakan ya. Abel Trianti, hadir Bu. Abelia Ambarwati, hadir Bu. Akri Winarto, Hadir Bu. Dini Saputra, Hadir Bu. Dandi Pratama, Hadir Bu. Laden Alkatami, Hadir Bu. Priti Hoirunisa, hadir Bu. Puput Trimaisi, hadir Bu. Putri Ayu Lestari, hadir Bu. Salsabila Oktaviani Putri, hadir Bu. Ya, 10 orang ya untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian masih mengingat pelajaran kelas 10 kemarin? Pergelaran seni tari. Nah, apa itu pergelaran seni tari? Saya Bu. Ya, Dek. Ya, pergelaran seni tari itu merupakan pertunjukan dari tari. Pertunjukan dari tari. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Nggak, Akri? Bisa juga disebut sebagai sebuah kegiatan untuk memamerkan atau menampilkan sebuah tari. Nah, Pentas seni itu boleh masuk dalam pentas seni. Nah, tapi pentas seni itu umum. Karena ini pergelaran seni tari, jadi lebih khusus ke penampilan tari. Ya, kita ternyata masih ingat walaupun libur 3 bulan ya. Baiklah. Pelajaran hari ini adalah kompetisi dasarnya manajemen pergelaran tari, merancang manajemen pergelaran tari. Indikatornya, kalian bisa mengidentifikasikan pengertian dari manajemen dan prinsip-prinsip dari manajemen pergelaran tari. Pembelajarannya hari ini tujuannya kalian bisa mengidentifikasi pengertian dan mengklasifikasikan prinsip-prinsip dalam manajemen pergelaran tari. Kalian kelas 12 IPS 1. Apa sih manajemen? Belajar nggak sih? Ekonomi? Iya, belajar. Nah, ternyata ilmu seni itu berkaitan dengan ilmu ekonomi yang kalian pelajari. Benar kan? Nah, ada suatu kalimat motivasi, bukan kalimat sih, kata ikro dari Quran surat Al-Alaq ya. Bacalah, ikro, bacalah. Ya, kalian harus sering membaca. Untuk apa? Untuk kalian sendiri. Ya, gunanya membaca untuk siapa? Untuk kalian sendiri, agar menjadi orang yang sukses. Amin. Ya, baiklah. Pelajaran hari ini akan kita laksanakan dengan berdiskusi. Adapun bahan ajarnya telah Ibu siapkan. Silakan kalian berkelompok dengan membentuk satu baris ini, membentuk kelompok 3 kelompok kecil untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, silakan duduk berkelompok. Nah, anak-anak sudah duduk berkelompok, membentuk 3 kelompok. Kita saksikan dulu. Apa sih pergelaran tari yang tadi kalian sudah sebutkan?
dan tari. Boleh kalau mau tepuk tangan boleh. Ya, tepuk tangan itu adalah salah satu apresiasi. Bagaimana kalian menghargai suatu karya seni? Ya, ini di dalam sini adalah pertunjukan tarinya. Ada yang bisa sebutkan nama manajemennya itu di mana? Ada logo ini. Ketika kalian membuat suatu acara, pasti ada logonya kan? Isi TV ini apa sih? Nah, penyunting atau bisa kita bilang fotografernya. Ya, betul ya. Tadi di bawah sini tadi ada Ginjering Pati. Itu apa sih Ginjering Pati? Nama kalian. Benar. Supaya bisa tampil seperti sesukses ini, disorot, direkam, siapa yang bekerja di balik ini? Lah, 100 buat tim manajemen ini yang mempersiapkan pergelaran tari ini. Siapa artisnya? Penari. Siapa di balik layarnya? Tim manajemen. Ya, jadi secara garis besar kalian sudah tahu bahwa manajemen itu adalah, silakan kalian sambungkan dengan pelajaran ekonomi kalian. Iya, apa manajemen? Pengelolaan, pengaturan, pengendalian. Bisa. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran selagi ibu membagikan bahan ajar. Ya, tolong dibantu aku. Tiga, masing-masing orang satu. Sudah dibagikan semua, Pak Kri? Sudah. Sambil membaca bahan ajar, kita saksikan dulu penjelasan manajemen dan prinsip-prinsip pergelaran tari secara singkat. Peta konsep manajemen pergelaran tari terdiri dari pengertian manajemen pergelaran tari, prinsip-prinsip manajemen pergelaran tari, tugas dan fungsi pergelaran tari, dan pembentukan panitia pergelaran tari. A. Pengertian manajemen pergelaran tari. Manajemen berasal dari tiga bahasa. Bahasa Inggris management, bahasa Italia bahasa Latin yang memiliki hati, mengurusi, mengendalikan, dan menangani. Nah, ada tiga bahasa tadi. Yang pertama, bahasa Inggris gimana bacanya? Manajemen. Udah sering ya dengan manajemen. Kalau Itali? Yang terakhir bahasa apa? Latin apa? Manager.
Ya, ternyata sambil belajar bahasa, siapa tahu nanti kalian akan kuliah di Latin. Siapa tahu di Itali. Iya, kejar cita-citanya setinggi mungkin ya. Jadi kalau ditanya apa manajemen bahasa Itali? Manajemen. Ya. Nah, itu adalah pengertian secara singkat dari manajemen, bahwa mengurusi, mengendalikan dan ternyata apa yang kalian bicarakan tadi sebelum masuk ke dalam pengertian itu kalian sudah punya gambaran apa itu manajemen. Silakan lanjut kita ke pembelajaran prinsip-prinsipnya. Tujuan yang diharapkan. B. Prinsip-prinsip manajemen pergelaran tadi. Istilah manajemen selalu dikaitkan dengan makna kepemimpinan. Karena arti manajemen memiliki makna sebagai sebuah tahapan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengawasan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan pegelaran tarik. Prinsip manajemen. Prinsip kesatuan komando. Prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang dan tanggung jawab, prinsip keadilan dan kejujuran, dan prinsip tertib dan disiplin. Ada berapa? 5. 5 poin. Ya, tadi adalah pengertian secara singkat dari manajemen dan pengklasifikasian dari prinsip-prinsip. Silakan kalian bekerja berkelompok. Kalian utarakan maksud pengertian itu secara lebih menurut dari kelompok kalian masing-masing. Apa itu dari pengertian? Apa itu prinsip-prinsip dari manajemen pergelaran kalian? Silakan bekerja berkelompok. Bisa dicari literatur yang mendukung dari jawaban kalian. Referensinya dari mana? Dari mana aja? Dari buku yang kalian bawa, atau boleh kalau mencari di internet. Tapi jangan lupa referensi tersebut harus dicantumkan dari pembelajaran jawaban yang kalian buat. Ini ada LKPD-nya, silakan diisi di LKPD. Tolong Aden dibagikan LKPD-nya. Ya, di sana silakan kalian tuliskan bagaimana pengertian manajemen pergelaran tari menurut kelompok kalian dan pengertian prinsip-prinsip dari manajemen pergelaran tari. Silakan bekerja berkelompok. Ibu beri waktu sekitar 15 menit, lalu kalian presentasikan ke depan. Silakan bekerja. Bagaimana? Bisa? Bisa? Pekerjaan melalui orang-orang. Melalui orang-orang. Dari pengelolaan. Boleh ditulis di sini ya, jawabannya ya. Lancar ya? Saya. Oke. Bagaimana? Maren? Bisa? Jadi disatukan saya kan. Boleh disatukan. Ya, nanti presentasi. Berdasarkan kalian sendiri sana. Oke. Lancar ya, bisa ya? Ya, pinter. Siap.
Bagaimana nak? Bisa? Ini Bu. Ini kan pengertian. Ini disimpulkan dari nah untuk prinsip-prinsip Tapi nanti ada cara pendapat kami bisa ya? bisa. Anak-anak, sepertinya waktunya telah selesai. Kalian berdiskusi, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan terlalu berdekatan ya. Baiklah, silakan presentasikan dimulai dari kelompok 3. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ada Trianti dan teman saya Salsabila Octaviani Putri dan Dani Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen dan pengertian manajemen dan prinsip-prinsip manajemen pergelaran seni tari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut bahan ajar yang kami dapat. Manajemen pergelaran seni tari merupakan suatu pekerjaan melalui orang-orang untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan terhadap pergelaran seni tari. Prinsip-prinsip manajemen pergelaran seni tari. Yang pertama, prinsip kesatuan komando, yaitu dalam suatu kegiatan perlu adanya suatu komando agar setiap anggota dapat melalui kepada siapa ia mesti bertanggung jawab. Dan yang kedua, prinsip pembagian kerja, prinsip penempatan orang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Ketiga, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Keempat, prinsip keadilan dan kejujuran. Perlu ada keterbukaan secara bersama-sama dari ketercapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukan untuk membina motivasi kerja yang sungguh-sungguh dan setiap serta jujur dalam bekerja untuk dikembangkan reward sesuai perannya. Reward, ya. Ya. Yang kelima, prinsip tertib dan disiplin. Memiliki kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan perannya. Itu saja presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana jika yang di Ya, silakan Akri berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akri Nato dari kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika manajemen pergelaran tersebut bukan pergelaran tari? Ya, baiklah, saya akan jawab. Pertanyaan tadi, ulangi. Bagaimana kalau manajemen pergelaran tersebut bukan manajemen pergelaran tari? Manajemen pergelaran tersebut bukan manajemen pergelaran tari. Saya akan menjawab, manajemen pergelaran seni tari merupakan suatu pertunjukan pergelaran seni tari. Nah, Pertunjukan. bagaimana apabila pertunjukannya bukan seni tari saja, tapi seluruhnya? Bagaimana? Bagaimana, ada yang membantu? Dari kelompoknya dulu. Ya, silakan. Boleh? Dari suatu pertunjukan. Iya, berdiri Salsa. Coba jelaskan kepada aku. Berarti dia itu, saya mewakili dari kelompok 3 yang akan menjawab jawaban dari Akri Winarto. Jika manajemen tersebut bukan suatu pergelaran seni tari, maka ia merupakan suatu orang yang mengendalikan suatu pertunjukan untuk mengelola dan mengatur yang akan dipertunjukkan oleh timnya, dari manajer tim yang akan dilaksanakan oleh timnya tersebut.
Ya, berarti kalau seandainya bukan hanya seni tari, pertunjukan apa saja? Misalnya pertunjukan Itu musik. Iya, musik. Ada lagi? Teater. Iya, berarti seluruh yang bisa dipertunjukkan itu mempunyai manajemen. Karena fokus kita adalah pergerakan seni tari, sehingga manajemennya adalah pergerakan seni tari. Ada lagi? Cukup? Oh, boleh? Perkenalkan dirinya, Raden. Oke, saya Raden Angkatami dari kelompok 2 ingin bertanya. Gimana sih jika di dalam sebuah manajemen pergelaran seni tari jika tidak ada satu koordinator atau satu komando? Boleh dibantu? Boleh dibantu temannya? Atau boleh dari kelompok lain? Silakan. Berdiri. Baik, saya dari kelompok 3 ingin membantu memberikan sebuah argumentasi terhadap pertanyaan tadi. Bahwa bagaimana jika dalam sebuah manajemen pergelaran tari tidak adanya satu komando dalam bidangnya. Ya, jika hal tersebut kita perlu kita lihat dalam halaman 30 dari buku paket bahwa ada prinsip-prinsip manajemen, salah satunya ada pembagian kerja dan prinsip kesatuan komando. Tentu kalau adanya pembagian kerja, tentu adanya satu komando yang ditugaskan pada setiap bidang-bidangnya. Sebab dalam prinsip tersebut, prinsip manajemen ada yang namanya pembagian kerja. Kemudian ada yang namanya prinsip kesatuan komando. Nah, hal tersebut sudah jelas bahwa dalam sebuah manajemen tentu tidak ada kekurangan dan komando. Pembagian terhadap komando Kepada anggota. kepada anggota. Iya. Bagaimana? Tanya kembali sama Raden. bagaimana Raden sudah jelas? Sudah? Baiklah. Ada lagi? Cukup untuk kelompok 3? Cukup? Kita beri tepuk tangan dulu. Baiklah, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 3 silakan duduk kembali. Tidak usah, kan masih itu. Ya, silakan perwakilan kelompok 2 Raden. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Angkatami bersama rekan saya Rita Hermisa, Putri Ayu Lestari dan Denny Saputra dari kelompok 2 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari materi manajemen pergelaran seni tari. Pengertian manajemen pergelaran seni tari yang kami dapat dari internet yaitu detik.com. Proses merencanakan, mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan fisik dan informasi yang berhubungan dengan tari agar pergelaran berjalan lancar. Adapun prinsip-prinsip pergelaran tari yaitu 1. Prinsip pembagian kerja, yaitu prinsip menempatkan orang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Prinsip wewenang dan tanggung jawab, setiap orang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Prinsip tertib dan disiplin, memiliki kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan perannya. Prinsip kesatuan komando, dalam suatu kegiatan perlu adanya satu komando atau koordinator agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa yang mesti bertanggung jawab. Prinsip keadilan dan kejujuran, perlu ada keterbukaan secara bersama-sama dari ketercapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukannya untuk membina motivasi kerja yang sungguh-sungguh dan setia serta jujur dalam bekerja perlu dikembangkan reward sesuai perannya. Sekian, terima kasih. Ya, sekian terima kasih dari kelompok 2. Ada yang mau menanyakan? Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah setiap pergelaran seni tari memiliki manajemen pergelaran tari? Sekian dari saya. Oke.
Terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Apakah di setiap pergelaran seni tari ada suatu manajemen? Ya, seperti yang kita tahu, suatu pergelaran tari jika tidak ada yang di balik layar ataupun yang membantunya, itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena kenapa? Sebuah pertunjukan itu perlu ada latihan, pengaturan, dan pengendalian supaya pergelaran tari itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jika tidak ada manajemen, maka ya seperti kita tahu akan berantakan. Ternyata ya pasti benar, pasti harus ada. Dan Laden menjawab dengan sangat baik. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Cukup memukau ya jawaban dari Laden? Iya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok pertama silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Messi dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya yang bernama Aprilino dan Amelia Amarwati yang mempresentasikan hasil dari kesimpulan kami tentang pengertian manajemen pergelaran tari dan prinsip-prinsip manajemen pergelaran tari. Berdasarkan referensi dari buku Seni Budaya kelas 12 yang kami baca, manajemen adalah pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Maka dari itu, kami dapat menyimpulkan bahwa manajemen pergelaran tari merupakan suatu proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang dapat berupa nilai seni dengan tujuan menunjukkan dan menampilkan kesenian sekaligus mencari nilai komersialnya. Adapun prinsip-prinsip manajemen pergelaran tari, yaitu yang pertama prinsip pembagian kerja, bahwa setiap pergelaran memerlukan adanya pembagian kerja dalam bidang tertentu. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab, bahwa setiap bidang memiliki kewajiban untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, prinsip tertib dan disiplin, bahwa setiap anggota harus patuh dan taat dan melaksanakan tugas dan perannya. 4. Prinsip kesatuan komando, bahwa dalam setiap suatu kegiatan perlu adanya seorang pemimpin dan atau komando. Prinsip semangat kesatuan, prinsip semangat kesatuan bahwa perlunya bekerja sama guna mencapai hasil yang maksimal. Prinsip keadilan dan kejujuran, perlu transparansi dari pencapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukannya. Sekian dari saya. Ada yang Ya, ada yang ditanyakan? Baik, Dandi. Oke, pertanyaan pertama dari kelompok 3. Oke, di sini kita harus menjaga prinsip, yaitu prinsip kesatuan komando. Dalam suatu kegiatan perlu adanya satu komando agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa yang mesti komando. Yang pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu bahwa sebuah komando itu apakah dia tuh dipilih ataukah dalam suatu tim manajemen memang dia terus yang menjadi komando ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang mau? Abang mau menjawab? Putri mau menjawab? Apakah Ibu lagi ya? Apakah dalam satu komando itu hanya satu orang atau banyak orang yang berkomando? Benar ya? Ibu aku masih satu komando. Nah, menurut saya, komando itu dipilih oleh setiap anggotanya atau ditunjuk oleh setiap anggotanya sebagai komando atau pemimpin yang bertanggung jawab dalam pergelaran manajemen tari. Menambahkan dari kelompoknya? Boleh? Selain prinsip kesatuan komando, hal tersebut mengapa dipilih? Karena hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran, bahwa untuk memilih seseorang pemimpin atau komando
perlu adanya keadilan kejujuran sehingga tidak adanya kontra atau salah paham dalam suatu kelompok. Hal tersebut guna mencapai hasil yang memuaskan. Terima kasih. Ya, ada yang tadi mau menambahkan ini? Ya. Ya? Saya ingin menyanggah sebenarnya. Oh, menyanggah. Nah, tadi menyatakan bahwa suatu komando itu harus dipilih. Nah, jika seorang komando ini adalah pemilik dari suatu manajemen, apakah dia harus memilih lagi seorang komando? Boleh? Sebenarnya itu tidak apa-apa karena jika dia bertanggung jawab itu tidak masalah. Saya menambahkan yang ada sebelah kubur. Di sini yang dibahas terkait komando, kesatuan komando. Kesatuan komando ini terkait dengan pembagian kerja, bahwa dalam setiap bidang-bidang tertentu perlu adanya seorang koordinator. Sehingga dalam setiap bidang tertentu maka harus dilakukan pemilihan atau musyawarah untuk sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Bagaimana dari kelompok luar sanggahan tersebut bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Iya, dalam artian ini, Ibu simpulkan, ya, kalau pertanyaan tadi bahwa satu komando satu yang percaya, yang bertanggung jawab, dia yang memberikan komando. Nah, maka dari itu pemberian komando itu harus orang yang terpilih, yang dipercaya, yang bisa mengatur jalannya tujuan dari manajemen pergelaran hari ini. Ada lagi yang mau ditambahkan ya? Boleh Titi? Bertanya. Boleh bertanya, boleh. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Riki Hairunisa dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Di sini dijelaskan bahwa adanya prinsip kesatuan komando, berarti dalam manajemen itu memiliki komando. Dan juga berkaitan dengan prinsip tertib dan disiplin, berarti dalam satu pagelaran itu harus tertib dan disiplin daripada anggota-anggotanya. Apakah komando yang bertugas untuk menertibkan dan mendisiplinkan para anggota pagelaran ini, apakah ada komisi lain seperti komisi disiplin dan lainnya? Apakah ini hanya ditugaskan untuk komando saja? Terima kasih. Ada yang mau menjawab? Prinsip tertib dan disiplin bukan hanya untuk seorang komando, tetapi prinsip tertib dan disiplin itu untuk semua yang memanajemen pergelaran tari tersebut. Sebab setiap orang yang berada dalam manajemen pergelaran tari tersebut memiliki tugas dan perannya, sehingga tidak mesti seorang komando yang melakukan tertib dan disiplin. Akan tetapi seluruh anggota yang memiliki peran dan tugasnya wajib untuk tertib dan disiplin. Ya. Tepuk tangan. Ya. Kita sudah sampai tahap bagaimana mencari, menelaah apa itu pengertian, tapi prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dan saya rasa semuanya bisa sudah mengerti ya. Ada lagi yang bertanya di kelompok satu ya, boleh? Nggak ada? Silakan. Semakin terus semakin panas. Ayo, silakan. Oke, saya Adil Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Di prinsip kewenangan dan tanggung jawab, setiap orang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing sesuai bidangnya. Yang perlu digarisbawahi, apa sih bidang-bidang yang terdapat di manajemen pergelaran tari? Ya, itu di pertemuan selanjutnya. Iya, karena kita hari ini kita tentang pengertian dan prinsip-prinsipnya. Apa saja bidang-bidang manajemen kita pelajari di minggu depan. Oke? Oke. Jangan rindukan saya ya. Iya baik. Ada lagi pertanyaan? Habis? Habis? Beri tepuk tangan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kelompok sudah maju dan diskusinya berjalan dengan sangat seru ya. Pembelajarannya sangat aktif. Kita beri apresiasi dulu untuk kalian semua. Ternyata pembelajaran hari ini walau hanya diberi dengan pengertian singkat, kalian bisa mencari
dari buku, dari bahan ajar, dari internet, dan TikTok ya tadi, Iya. dari buku, dan ternyata pembelajaran itu sangat luas. Nah, bisa dicari di mana saja. Referensi-referensi pembelajaran sangat luas, apalagi di era kalian. Hanya tinggal klik saja, manajemen berklik keluar semua informasinya. Baiklah, silakan siapa yang akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Oh ya, silakan Dennis. Ya baiklah, saya akan menyimpulkan. Oh iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana terdapat dua pembelajaran yang kita dapatkan dan insya Allah bermanfaat bagi kita untuk ke depan. Yang pertama merupakan pengertian dari manajemen perguruan tinggi, di mana manajemen perguruan tinggi merupakan suatu bentuk dari pengurusan, pengendalian dan penanganan. Yang kedua merupakan prinsip-prinsip dari manajemen perguruan tinggi, di mana memiliki 5 prinsip, yaitu prinsip kesatuan komando, prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang dan tanggung jawab, prinsip keadilan dan kejujuran, serta prinsip tertib dan disiplin. Sekian dari kesimpulan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran hari ini bisa disimpulkan oleh Dennis tadi. Jadi pembelajarannya ada 2 poin, pengertian dan prinsip dari manajemen perguruan tinggi. Baiklah, adapun refleksi hari ini akan disampaikan oleh kalian. Siapa yang akan merefleksikan pembelajaran hari ini? Oh iya, boleh. Akri, berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sebagai perwakilan dari rekan-rekan untuk menyampaikan bagaimana refleksi hari ini. Baik, untuk hari ini saya rasa sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kita, terutama untuk saya pribadi, sebab metode belajar hari ini tentu menggunakan metode berdiskusi. Dengan begitu, saya dan rekan-rekan sekalian dapat dengan leluasa memperluas ilmu pengetahuan dan mampu serta percaya diri untuk berargumentasi. Selain itu, saya sangat suka dengan materi hari ini, sebab mungkin setelah pembelajaran hari ini, saya akan menjadi seorang koordinator atau manajemen dari pertunjukan atau pergelaran yang akan diadakan. Dengan begitu, saya tidak lagi kaku dan ragu, sebab saya sudah memiliki bekal yang didapat dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan kumpulkan LKPD yang telah kalian tulis, perwakilan kelompok bagi kepada saya, lalu kembali ke bangku masing-masing. Nomor 3, baik. Silakan duduk kembali, disusun kembali bangkunya, duduk di bangku masing-masing. LKPD-nya sudah dikumpul kepada saya. Untuk menutup kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa. Ya, baiklah. Doanya dipimpin oleh Dandi. Silakan Dandi. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dalam hati, berdoa mulai.